Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Fitri Zahira, mahasiswi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang 10 item yang dipasarkan oleh produsen dalam manajemen pemasaran. Aktivitas pemasaran kini bisa ditemukan di mana-mana, baik dalam situasi formal maupun informal. Banyak orang maupun organisasi yang melibatkan diri dalam aktivitas yang disebut dengan pemasaran. Hal ini disebabkan karena pemasaran yang baik dan benar menjadi kunci dalam sebuah bisnis yang sukses. Kini, orang yang tidak bermaksud memasarkan sesuatu apapun tetap terbumbui dengan aktivitas-aktivitas pemasaran orang lain, seperti iklan-iklan yang bisa ditemui saat kita mengklik situs web atau pencarian Google. Pada umumnya, ada 10 tipe entitas atau item-item yang dipasarkan oleh produsen. Yang pertama, yaitu ada barang. Barang merupakan entitas yang biasa dipasarkan karena secara fisik dapat terlihat dan menjadi bagian terbesar dari usaha produksi pemasaran. Setiap tahunnya, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memasarkan miliaran produk makanan segar, baik secara kalengan, dikantongi, maupun beku, juga kendaraan bermotor, mobil, produk elektronik, dan berbagai pilar ekonomi modern lainnya. Dengan adanya internet, kita tidak hanya perusahaan yang dapat memasarkan barang, tetapi individu juga dapat memasarkan barang secara efektif. Yang kedua, ada jasa. Ekonomi semakin maju dari hari ke hari. Aktivitas yang berfokus pada produksi jasa pun semakin besar jasa porsinya. Jasa mencakup pekerjaan yang sebenarnya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan berupa kinerja atau manfaat tenaga dari seseorang, kelompok, dan lain sebagainya. Contohnya, layanan di maskapai penerbangan, hotel, perusahaan, penyewaan mobil, tukang cukur, ahli kecantikan, pengacara, akuntan, konsultasi manajemen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada event atau acara. Sebuah acara juga perlu dipasarkan, dan biasanya pemasar akan mempromosikan acara berdasarkan waktu. Contohnya, seperti acara dalam televisi, di mana acara menyesuaikan jam tayang yang sesuai. Acara olahraga global seperti Olimpiade, Piala Dunia, ataupun acara lokal seperti pameran kerajaan, pertunjukan seni, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada experience atau pengalaman. Dengan memadukan beberapa jasa dan barang perusahaan, dapat menciptakan, menggelar, dan memasarkan suatu pengalaman. Contoh, ketika pelanggan berkunjung ke Ancol untuk hiburan dan mengunjungi beberapa tempat atau wahana. Pengalaman pelanggan selama berlibur di Ancol tersebut, seperti suasananya bagaimana di sana, perasaan yang dia rasakan bagaimana, apa yang dia lihat, bagaimana pemandangannya, itu merupakan suatu pengalaman yang harus juga dipasarkan. Yang kelima, itu ada person atau orang. Orang perlu dipasarkan karena jika tidak dipasarkan, popularitasnya akan redup. Contohnya seperti artis, musisi, dokter, CEO, pengacara, dan lain sebagainya. Sering kali mendapatkan bantuan dari pemasar seperti yang telah dikatakan oleh salah satu konsultan manajemen, Tom Peters, seorang master di bidang self-branding, menyatakan setiap orang menjadi brand. Yang keenam, itu ada place atau tempat. Tempat perlu dipasarkan untuk menarik banyak wisatawan. Saat ini, seluruh negara bersaing untuk menarik wisatawan, penduduk pabrik, dan perusahaan pusat pemasaran tempat, termasuk dalam spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, bank komersial, asosiasi bisnis lokal, dan lembaga periklanan dan hubungan masyarakat. Contohnya, tempat wisata di Indonesia seperti Bali, Raja Ampat, Danau Toba perlu dipasarkan untuk menarik wisatawan sehingga bisa menambah devisa negara. Yang ketujuh, ada properti. Properti adalah hak kepemilikan yang tidak berwujud untuk properti real atau real estate atau properti saham dan obligasi.
Contohnya seperti properti dibeli dan dijual, dan pertukaran ini membutuhkan pemasaran. Yang kedelapan, ada organization atau organisasi. Organisasi dapat dikatakan juga perusahaan. Organisasi perlu dipasarkan agar semua orang tahu akan organisasi tersebut. Contohnya seperti museum, organisasi seni pertunjukan, perusahaan, dan juga organisasi nirlaba. Semuanya menggunakan pemasaran untuk meningkatkan citra publik mereka dan bersaing untuk audiens dan dana. Beberapa universitas juga telah menciptakan kepala pemasaran untuk mengelola identitas dan citra sekolah mereka dengan lebih baik, kecuali segala hal mulai dari brosur, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kesembilan itu ada informasi. Informasi pada dasarnya adalah apa yang dihasilkan atau didapat dari buku, sekolah, universitas, pasar, dan mendistribusikannya dengan harga kepada orang tua, siswa, masyarakat. Contohnya, ketika kita daftar di salah satu universitas, kita pasti mencari informasi mengenai universitas tersebut, seperti apa kelebihannya, apa kekurangannya. Yang ke-10 yaitu ada ide atau gagasan. Setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Sebut saja produk kosmetik yang dijual oleh produsen di toko dengan menawarkan harapan-harapan lebih cantik kepada pelanggannya. Produk barang atau jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. Pemasaran atau marketer adalah seseorang yang mencari respon berupa perhatian, pembelian, dukungan, dan sumbangan dari pihak lain yang disebut prospek. Seorang pemasar harus memiliki keterampilan dalam menstimulasi permintaan akan produk perusahaan mereka. Sedangkan seorang manajer pemasaran berfungsi untuk mempengaruhi tingkat waktu dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, ada orang yang bergerak di bidang ini dan menawarkan jasa ide kepada pelanggannya, maka mereka akan mengilustrasikannya sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari pemahaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.